Kalau saudara lemah karena dosa saudara sendiri, itu hal yang wajar sekali. Tapi kalau saudara lemah gara-gara dosa orang lain, itu sebenarnya nggak wajar. Tapi banyak orang Kristen mengalami hal ini. Kenapa demikian? Karena dia gampang dipengaruhi oleh apa kata orang. Makanya banyak orang lemah, banyak orang rebah, bukan karena dosanya, tapi karena dosa orang lain. Makanya kalau ada orang lain berbagi kelemahan dengan saudara, saudara harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara apa kata orang, akhirnya saudara mendengar dan akhirnya membenci orang yang dia benci. Hati-hati dengan gosip. Hati-hati dengan apa kata orang, karena biasanya orang yang kepahitan akan berbagi kepahitan dengan saudara. Orang yang sakit hati akan berbagi sakit hati dengan saudara. Orang yang berbahagia akan berbagi kebahagiaan dengan saudara. Orang yang hidupnya damai sejahtera akan berbagi damai sejahtera dengan saudara. Jadi saudara pilih mana yang saudara mau tampung. Apakah orang yang mau berbagi kepahitan dengan saudara atau orang yang berbagi kebahagiaan? Kalau berbagi kepahitan, lama-lama saudara akan diajak membenci orang yang tidak dia sukai. Tapi kalau saudara menampung orang yang berbagi kebahagiaan, saudara akan bahagia dan mengalami ketenangan dalam menjalani hidup. Haleluya. Jadi jangan mau masuk neraka gara-gara orang lain. Jaga hatimu, jangan sampai gampang dipengaruhi oleh orang lain. Di dalam Yeremia pasal 46 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Jadi banyak orang nggak siap pikul salib ikut Tuhan. Ketika ada masalah, ada pergumulan dalam mengikut Tuhan, akhirnya dia kecewa, dia mundur, dia tinggalkan Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Karena mereka tidak mau untuk menghadapi masalah. Mereka hanya ingin mengelakkan pedang. Artinya dia datang sama Tuhan ingin cari yang enak-enaknya aja, tidak mau pikul salib, tidak mau menderita ikut Tuhan, tidak mau tertekan, tidak mau aniaya. Kalau itu yang Tuhan perhadapkan, ya kita harus siap. Nggak selamanya ikut Tuhan ini yang enak-enak yang kita dapatkan. Ketika yang tidak enak pun datang, kita harus tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel ini tadi, akhirnya mereka kembali ke asalnya. Itu artinya dia kembali ke hidup lamanya, karena dia merasa tersandung dengan orang yang menamakan dirinya Kristen, sehingga dia kembali ke dalam dunia masa lalunya, kembali lagi mabuk, kembali lagi judi, kembali lagi narkoba. Yang rugi siapa? Ya saudara yang rugi. Kenapa saudara mau gara-gara orang lain akhirnya saudara tersandung dan jatuh ke dalam dosa masa lalu? Rugi saudara, hilanglah damai sejahtera, hilanglah kebahagiaan, dan akhirnya saudara jauh dari Tuhan, dan doa-doa saudara tidak lagi didengar sama Tuhan. Makanya bertobat mulai dari sekarang. Jangan gampang mau dipengaruhi oleh orang lain. Kalau saudara diajak membenci apa yang dia benci, hati-hati. Dia sedang berbagi racun kepahitan dalam hidupmu. Yang tadinya saudara masih akrab dengan orang itu, masih enak berbicara dengan orang itu, gara-gara saudara mendapatkan racun kepahitan dari seseorang, akhirnya saudara membenci orang yang selama ini hubunganmu baik dengan mereka. Makanya berjaga-jaga saudaraku, jangan gampang dipengaruhi. Sebagai orang Kristen, lebih baik saudara dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu mengalami perubahan hidup. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat dalam hidup saudara. Salam dari saya, Pastor Johnny Nathanael Sinuhaji. God bless you.